Saya sebenarnya Taruh dulu. Kenapa kalau dibilang bahasa kapan mau pensiun, kenapa kayak setengah hati menjawabnya? Kenapa? boleh jujur nggak Mas? Boleh. Di sini harus jujur. Setelah kekalahan saya kemarin, Yap. sebenarnya saya diplot lagi tahun ini ada 2 pertandingan lagi. Siap komandan, jumpa lagi dengan saya dalam acara Bengis Factor. Nah, masih seperti biasa, saya selalu ditemani oleh co-host cantik saya, Atia Nindita. Hai, komandan-komandinku. fresh banget Neng hari ini. Oh iya dong, selalu. Badannya agak hiteman Neng. Iya dong, kan habis liburan. Asik. Dan gitu nggak enak pada belum liburan kayaknya komandan-komandin. Iya kan pandemi. Oh iya deh. Atia, sebelum acara dimulai seperti biasa, kita mau mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Sponsornya siapa aja, Neng? Baiklah, terima kasih untuk Raja CI, daging asap yang rasanya paling anjay. Oi. Ada Big Root Hand Sanitizer dan juga Disinfectant Spray. Dan juga ada King Banana Crispy. Terima kasih. Terima kasih para sponsor. Atia, Apa? Om Tekek punya bintang tamu ini petinju legenda, Wih, legend tapi ya. menolak untuk punah. Lu dinosaurus. Begini, dia menolak untuk pensiun yang umurnya sudah tidak muda lagi. Berapa emang? Ya, kalau ya. Seangkatan Om Teke. Dan dia baru aja kemarin bertanding. Wih. Pokoknya di atas 40 lah. Wow. Nah, keren, itu. keren. Berarti masih fisiknya juga kuat ya? Oh, karena dia mantan juara, kalau dulu namanya Paba, kalau sekarang lebih Asia. Wih, mantap. Langsung aja lah. Ya udah. Penasaran siapa? Oke. Kalau gitu kita panggilkan David Koswara. Ini dia nih. Woi, halo. Kapan baik. Kayak pernah lihat di mana ya? Di Duduk sana tadi ya? Oh iya kayaknya deh. Iya. Apa kabar? Baik. Porsi habis. Apa kabar Mas David, sehat? Alhamdulillah puji Tuhan sehat-sehat saja. Wah. Terlihat sehat sekali memang dan semangat ya. Kegiatannya apa sekarang? Ngajar privat boxing sama jualan aja. Sesekali bertanding. Wah, luar biasa. Jualan apa? Ya ada berapa produk sih. Oh, keren. Iya, Ya pinter lah, petinju dulu itu mensiasatnya lebih pinter. Iya dong, harus. Neng, namanya kan David Wara. Koswara David, kan gitu. David Koswara. Asli dari mana? Bapak saya Purwokerto. Wah, Patria Dewa. Dan gue tak pikir dari mana gitu kan. Subtitle di bawah ini, kemudian. Nah, enggak, kalau sama-sama Takutnya orang dia nggak Jawa. ngerti. Kalau Kalau orang Makassar yang nonton gimana? Kalau sama-sama orang Jawa ketemu kayak gini ya Patria Dewek. Kocok Purwokerto. kental. Bapak saya Purwokerto asli. Ibu? Campuran Jakarta, Manado. Sebentar. Oh. Koswara loh. Saya juga bingung Mas. Dulu kakek saya kok Kasworo, tapi karena saya tinggal di Tangerang orang di Koswara-Koswarain begitu. Oh, harusnya Kasworo. bancain berarti. Nggak tahu juga sih. Harus bikin acara ultah lagi. Emang kenapa Om Koswara? Ya kan Lebih kalau identik ya. Koswara kan Sunda. Oh, Sunda. Kalau Kosworo ya Patria Dewa kayak gue Purwokerto ya kan ya. Nggih. Kalau orang Purwokerto gitu biasanya kalau Nggih nggak tuh gue? Nggih katanya. Si Jawa nih. Terus, Mas David awal terjun ke dunia tinju tuh tahun berapa sih? Waduh. Ke Jurnas Junior 94 deh awal-awal. Ke Jurda Junior 1994. 94. Ih, umur Amatir. Amatir dulu. Di Dulu waktu sebelum Tangerang pecah sama Banten, kita kan ikut Jawa Barat. Jadi saya sasarannya di Tangerang. Saya entar dulu. Berarti dari amatir dari kecil tuh sudah tinggal di Tangerang. Di Tangerang. Ya. Oh, untuk di Purwokertonya numpang lahir doang. Numpang lahir sampai kelas 6 SD. Oh, iya Di iya. Mbak Putri sama Mbak Kakung, terus saya dipindahin sama bapak orang tua saya ke Jakarta. Oh, gitu ya. Dititipin sama nenek aja sama Mbak Kakung dulu sampai umur 6 tahun terus saya dipindahin ke Jakarta. Masalahnya David Koswara itu lumayan terkenal juga di kalangan para selebriti, para pengusaha karena sebagai seorang trainer. Oh, oke. Tapi kan
ini bicara masalah pekerjaan ya, say job ibaratnya. Tapi yang lucunya lagi kok, usia sudah tidak muda, menolak untuk punah dan menolak untuk pensiun. Bisa jelaskan? Sebenarnya sampai detik saya main terakhir mah udah kontroversi di keluarga mas. Terutama istri ya, mertua, adik-adik saya, keluarga. Cuma nggak tahu ya, petinju sometimes tuh suka melanggar norma. Udahlah saya masih kuat kok. Ditambah lagi gosokan dari teman-teman sih. Masih bisa lah ketemu dia kok, masih bisa. Beberapa orang yang suka gosok saya tuh salah satunya Rio Saragi. Oh Rio, adiknya. Ya. Ngomporin gitu ya? Iya, ngompor masih bisa lah bro, masanya. Cuman memang di realita pertandingan saya udah berat juga sih nafas mas. Tapi awal karir dari apa dulu sih? Langsung tinju pro apa amatir? Amatir dulu. Amatir. Pindah pro di era RCTI. Pak almarhum Pak Boy Bolang. Ya almarhum promotor Boy Gak Bolang. beda-beda jauh lah sama Mas Kris. Satu ya beda tipis. Kalau dunia tinju profesional, siapa yang nggak tahu di era tahun 90 akhir dan 2000 awal Davis Koswara? Siapa yang nggak kenal? Pasti tahu. Dan kalau boleh dikatakan ya, dulu itu nanti Om punya fotonya. Gantengnya luar biasa. Sekarang juga masih ganteng. Iya, tapi pertanyaannya nanti rencana sesar atau normal, Mas? Berapa bulan lagi kira-kira mulai lah? Nih, itu tuh fotonya 2019 98. Wih, hilang. fotonya hilang lagi. Hilang. Waduh. Iya. Tapi berarti Nah, ini. Bisa ada di sini. Ini tahun 98. Ini ya mas. Ini tahun 98. Ya, Kalau boleh dijelaskan, ini posisinya Mas David udah juara nasional atau sudah punya gelar PABA? ini pas kejuaraan sama Maxi Karamoy Maxi Karamoy di Gor Tangerang. Live-nya Indosiar RCTI. RCTI. Menang? Menang. Angka. Ya. Wah, Susah sih luar biasa. Mas Karamoy pada saat itu memang saya kerja itu batu sekali. Batu sekali Saya ya. tuh cabut jab straight lari itu aja. Bantu. Karena kalau saya keproin saya pasti kalah. Oh, kalau sama-sama fighter bisa habis ya. Pada saat itu Bang Maxi sangat kuat sekali. Oke. Yang ada bedanya nggak dari 98 ke 2019 kan kita bisa melihat bedanya. Aduh. Kita bisa melihat bedanya dengan jelas namun. Tapi kan yang ngerasain dia, yang punya badan dia. Yang paling berasa tuh apa sih? Napas cepat ngap mbak. Ngep ya. Cepat ngap mas lagi. Tapi dari sini bisa dilihat ya. Kita lihat ini 2019 itu 98. Bisa dilihatnya gampang. 98 PABA di berat berapa? 61,2. 61,2. Selanjutnya Naik mulai tuh. Nggak beraturan naik 63. Naik dan sampai kayak gini. Sampai kayak perut besar ini. kan juara PABA sampai 4 kelas. Iya, saya terakhir juara PABA ketemu Harmin Ajadato aja di 69. Harmin Ajadato. Kesininya saya udah ngaco beratnya, udah nggak main ngasal 76 saya main. Semenjak menikah bukan? Terutama ini Belum. kan pertandingan ini yang nikah. Iya. Kalau ingat nggak sebelum punya gelar PABA tingkat nasional, teman-teman kita sendiri nih yang di tinju profesional dulu, lawan yang paling berat menurut lokal ya, menurut Mas David siapa? Jujur, Harmin Ajadato. Harmin Ajadato. Itu bikin saya tuh nggak bisa kunyahan satu minggu. Rahang. Iya betul mas. Waktu Kenapa? main di Jember. Kena uppercut. Saya bingung kan, encrate ya, entah tahu kepalanya dia kan. Oke. Nggak tahu deh, saya nggak bisa, ini nggak ingat lagi mas. Cuman setelahnya, 1 hari setelahnya, pakai sedotan sempat Pak Waris suruh saya pakai sedotan. Dan itu harus pakai air hangat. Iya, Kalau dingin kerasa banget. Dulu sama Pak Waris manajer saya disuruh pakai Sedotan. Itu saya nggak bisa bergerak. Iya rahang, karena saya juga pernah ngerasain juga gitu loh. Mas, kalau bicara mengenai tadi 98, oke lah. Juara nasional pertama umur berapa? 21 tahun. 21 tahun. Juara PABA pertama usia berapa? Ini merebut dari Maxi kan November 2008. November 1998. 4 bulan kemudian Om Torino Tidar menawari saya pertandingan PABA di Medan. Ya paling sekitar 22 tahun, 2 bulan lah. 22 tahun
Desember kan saya lahir, jadi Februari pertandingannya. 99 Februari saya juara PABA pertama. Ya kurang lebih 22 tahun 2 bulan. Nggak jauh ya dari juara nasional ya. Karena saya merebut dari Maxi Karamoy November 98 di usia 21. Perasaannya gimana waktu itu? Woi, sorry loh, ini bukan nasional. Kalau nasional ya biasa David Koswara bla bla. Tapi bicara PABA itu Badan Tinju Bonafit waktu zaman itu. Karena kalau sekarang kan BB Asia. Iya, kalau zaman PABA waktu itu luar biasa dan itu nggak gampang. Perasaannya gimana waktu itu? Senang banget Mas. Senang. Bonus banyak. Itu saya. Pasti. Saya mau nggak nyebut tuh Mas Ragil jemput. Pada saat itu ya Mas ya. Pak Wali Kota kan kebetulan nonton Pak Jakaria Mahmud. Nonton sama manajer saya Pak Ruswan Umar yang sekarang jadi mertuanya Wali Kota Tangerang. Nonton langsung live di Pardede Tex Hall. Dan yang satu cerita lagi yang paling bikin saya berkesan almarhum Bang Olo Mangabean. Oh ya. Ya tentunya beliau tuh support dah. Oh ya. Dibawain saweran sih memang. Pada saat itu. Memang dikumpulin semua. Kan dulu ada 3 partai ya. Bugiarso, saya, Bang Sikat Pasar Ibu. Oh ya. Tiga. Sikat Parsibu yang sekarang promotor itu. Dan Jadi komentator 3 ya. kejuaraan pabanya pada saat itu. Dibawain supporter sama Bang Olo tuh sampai penuh. Ini kayak nostalgia ya, nostalgia teman lama ya. Iya, Saya iya, ngeliatnya nih di sini kayak om-om ketemu nostalgia gitu. Saya ngeliatnya. Iya. Atia juga boleh kalau nostalgia di sini. Iya. Tapi seru banget nih, kayaknya udah kenal lama juga ya sama Om Teka ya. Betul. Iya. Termasuk ya saya sama Mas Ragil tuh udah soulmate lah. Soulmate ya. Cuma lama. Kelihatan banget. Di pro. Ya Mas. Itu kalau boleh tahu terjun di dunia pro itu tahun berapa dan langsung di sasana mana? Saya kan dulu kisahnya saya dicoret dari pelatnas amatir karena nggak masuk tim inti di SEA Games Jakarta 97 karena kalah bersaing dengan senior almarhum Willem Papilaya tuh kelasnya. Dia terpilih jadi tim inti. Karena saya tersisih, saya pikir udah mulai diganggu kan. Kebetulan tinju baru awal-awal mulai ramai. Pro. Ada utusan dari Pak Boy datang main pro aja ya. Dari situ lah kisahnya saya. Terus Pak Titus, Tahu Pak Titus yang sekarang di Jogja. Betul. Itu dia udah makin memberikan ya udahlah ngapain main pro aja. Gitu. Masalah gini, di pronya di Jakarta, di Tangerang. Itu di sasana apa? Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Betul. Boxing camp. Iya. Oh. Pak Rusman Umar ketuanya. Pak Rusman Umar, saya punya foto. Siap. Sebentar. Nih ada foto nih. Ini foto zaman dulu. Iya. Ya. Itu bentuknya dulu dia. Ini Davi zaman dulu. Sebenarnya fotonya bukan ini, tapi nggak apa-apa. Ini untuk mengenang Davi dulu. Ini gantengnya minta ampun kayak orang Thailand. Kapung kap. Sonic lah. Ya. Tapi saya punya foto lagi sebenarnya bukan yang ini. Nih, saya minta tolong fotonya. Nah, lihat sosok siapa ini? Oh, ini Apa ini? pelatih saya, Mas Bang Julfred Saragi. Nyangka nggak kalau fotonya saya muat? Nggak nyangka, gue dapat dari mana, Mas? Menurut Mas David sosok seorang Julfred sebagai seorang pelatih yang menghantarkan banyak prestasi ke Mas David, apa kesan? Beliau tuh orangnya totalitas di tengah keterbatasan ya Mas. Kita semua tahu ya ada keterbatasan fisik beliau yang kita semua paham ya. Tapi dia mempunyai dedikasi yang sampai detik ini pun masih membaktikan dirinya buat dunia bela diri. Sekarang beliau ini kalau nggak salah melatih wusu di Provinsi Banten. Iya. Buat persiapan PON. Tapi secara pribadi sih saya dengan Julfred kenal banget. Saya sahabat banget dengan Bang Julfred Saragi. Dan setelah di eranya Mas David pun banyak petinju-petinju yang di tangan beliau ini sukses di karirnya. Kalau gaya kepelatihan Julfred Saragi menurut Mas David bagaimana sih? Gaya teknik ya melatihnya, apakah power atau segi dari teknik fisik dan sebagainya, menurut Mas David gimana? Di eranya Mas David dulu. Setahu saya Bang Julfred tuh cara melatihnya tuh demokratis. Dia membiarkan gaya, karena saya kan dulu basic dari amatir.
Nah, sementara kecenderungan Bang Julfriend tuh main kayak Fighter. seperti adeknya. Rio. Fighter. Tapi khusus saya sama Virgo yang ex amatir, Bang Virgo Waro. Virgo Waro, ya rencana kita Iya. juga mau undang ke sini. Terus. Beliau membiarkan dengan stylenya, cuman mungkin ditambahin power. Oh. Lebih power. Kadang kita disuruh lari pakai rompi yang diisi besi. Pasir. Puter jalan raya. Kadang saya ada pengalaman khusus. Katanya dia dengan bahasa keterbatasannya. Iya. Mental, suruh lari buka baju semua. Muter Tangerang pada saat itu jam 12 siang. Buka baju semua seperti itu. Pada saat itu saya pikir nggak apa-apa pada saat era-era Indosiar. Tapi beliau ini orangnya. Satu lagi yang saya ingat dari Bang Julfriend nih, kalau membangunkan dia karena ada keterbatasan pendengaran. Jadi kalau diketuk pintunya pun nggak bakal dengar. Bahkan pernah dites pakai petasan cabai rawit tuh. Dia harus membangunkan dia kalau misalnya jam latihan tuh dicepretin pakai air. Tapi di balik keterbatasan Bang Julfriend, Iya betul. dia sosok yang Sosok sangat luar biasa. Saya sangat menurut respect sama pelatih saya nih. Berapa tahun sih dengan kepelatihan dengan Bang Julfriend Saragih? Dia dari 98 Mas. Sampai terakhir saya pindah ke Estrajos tuh 2004 saya sempat pindah ke Estrajos ini. Dan dianggap sebagai membelot sih pada saat itu sempat dianggap membelot sama teman-teman di Tangerang. Saya juga pengen banget ngadirin Bang Julfriend tuh duduk ke sini meskipun dengan keterbatasan. Saya akan coba minta izin sama Komandan Basuki Surojo untuk bisa saya hadirkan di sini. Karena saya sering ngobrol secara tidak langsung meskipun punya keterbatasan, saya bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Bang Julfriend. Mas, bicara Bang Julfriend sedikit lagi nih. Ada wejangan khusus nggak dulu sebelum bertanding, ya? Ini bukan pas persiapan loh atau latihan loh. Ini sebelum bertanding. Punya nggak wejangan atau pesan khusus dari Bang Julfriend? Monggo. Ada satu sih yang saya ingat Mas. Kalau di kamar ganti nih, kenapa takut? Dia ngomong dengan bahasa. Kenapa takut? Agak takut. Ngapain takut? Musuh memang nggak lebih takut. Itu aja saya. Kata-kata beliau nih yang kenapa takut? Memang musuhmu nggak lebih takut. Itu aja yang saya ingat. Itu menjadi motivasi ya malah ya. Itu tagline-nya dia lah buat kita. Itu yang sering berapa kali beliau bawa saya tuh. Itu aja sih Mas. Menjelang detik-detik tuh kan kadang-kadang hati itu deg-degan ya betul. Itu aja yang sering dong. Kalau di lokal, di nasional pernah kalah nggak sih? Pernah Mas. Rasanya gimana itu? Terakhir saya kemarin kalah sih. Enggak. Dulu, kita bicara dulu. Pas waktu karir di juara nasional dan PABA itu bicara dulu. Kalau sekarang ya udah usia gitu. Kita bicara dulu. Pernah kalah nggak dengan petinju Indonesia? Pernah. Bang Haris Pujono 2 kali saya kalah. Oke. Rasanya gimana tuh untuk memotivasi agar maju atau agar bisa lagi? Karena dulu ya Pak, Mas kita kan terikat 10 pertandingan ya. Karena pada saat 10 pertandingan kita ada aturan dulu dari DB Promotion. Daniel Bahari. Kalau 3 kali berurut kalah kita disuspend, dibiarkan dulu 6 bulan. Jadi itu yang bikin kalau kalah bagaimana sebisa mungkin di pertandingan berikutnya kita harus menang. Karena ada aturan di dalam draft. Agar peringkatnya terus muter. Itu aja sih Mas yang bikin kita karena keikatan bahwa kita harus selesaikan 10 red pertandingan. Karena aturannya 3 kali kalah berurutan itu suspend gitu dibiarin dulu 6 bulan nggak bertanding. Ada kadang yang saya ingat pada saat itu seperti itu jadi salah satu faktor yang cepat balik lagi lah. Udah misalnya saya kalah sama Haris Pujono. Selanjutnya lawan Hendrik Aritonang saya harus menang. Contohnya seperti itu. Itu aja sih Mas yang bikin. Tapi kalau kesan dengan petinju era dulu yang pernah lawan Mas David itu siapa yang paling berkesan? Yang paling berkesan banget. Yang akhirnya lepas dari pertandingan itu akhirnya menjadi sahabat yang luar biasa. Saking pukul-pukulan, baku tumbul dan sebagainya, tapi setelah itu benar-benar saling pelukan dan meninggalkan kesan siapa? Otong Kosasi Mas. Otong Kosasi. Karena dulu sebelum saya pindah ke Estrajos, kita kan satu tim. Di Pemuda Pancasila di Sasana Pemda. Satu kantor juga, karena dulu kan saya pegawai dinas Tramtip sama Mas Otong. Cuma saya resign aja. Saya kabur nggak lanjutin. Sampai sekarang Mas Otong udah jadi pegawai negeri. Itu aja karena teman satu kantor itu karena saya pindah di Estrajos itu memaksa saya. Terus saya juga jadi makin naik berarti jadi 72. Itu sih yang paling berkesan.
temen Sasana terus ketemu di beda Sasana. Oh. Gitu, Mas. Tapi kalau komunikasi dengan teman-teman, mohon maaf, di eranya Mas David, ya setidaknya di Jakarta juga masih ada. Masih nggak sih sering ketemu dan komunikasi itu? Salah satunya sering. siapa aja? Bulungan salah tempat untuk kita reunian. Asik. Biasa ketemu siapa aja tuh kalau di Falazona Vidal. Palazona Vidal. Hendrik Barong. Saya itu masih di Hendrik. Junior. Ya. Juniornya. Terus satu yang angkatan Mas Home ya terutama karena Little Home ya karena itu kita anggap sebagai senior ya. Terus teman-teman yang paling suka ketemu tuh Mas Haris Bujono di acara KBTI. Oh, KBTI. Betul. Ya Ikatan Keluarga Besar Tinju Indonesia. Ya, itu mungkin salah satu juga rekomendasi untuk kita bisa datangkan ke sini teman-teman dari Ikatan Keluarga Besar Tinju Indonesia. Wah, luar biasa. Sampai detik ini kenapa sih masih mau terima tawaran tani? Kenapa? Kasihan kalau saya sih lebih kasihan teman-teman yang berat 92 Mas, 90-an. Nggak ada lawan? Betul Mas. Kayak kemarin contoh Pak Nelson Nainggolan sebenarnya Bang Nelson ya? Setengah minta tolong karena ini kan petinju lagi diorbitkan yang anggota Pas Pampres yang lawan saya kemarin ngalahin Si Alam Saputra. Oh iya, anak Pas Pampres. Iya, betul. Nah, Fit main lagi ya. Ini soalnya kasihan lawannya. Tadinya rencana mau lawan petinju Papua. Oh. Cuman Papuanya untuk kesini banyak karena dia polisi juga yang Kasel itu. Ada birokrasinya yang nggak mengizinkan dia untuk balik ke. Ini mohon maaf ngobrol mau dibuatin kopi mungkin? Enggak. Enggak ya, saya mau ngambilin kopi tadi. Lanjut. Berarti nggak luar biasa dengan usia yang di atas 40 tapi menolak untuk pensiun. Betul. Dia terima kemana aja dan ke luar negeri aja welcome to Papa ya. Masih terima ya job untuk tanding ke luar negeri ya. Sekalipun saya tahu berat untuk Passion juga mungkin, dia mengikuti passionnya. kalau istilah petinju ada istilah jalan-jalan berhadiah aja. Pelesiran ya. Karena untuk berprestasi ketemu yang lagi sistem latihannya lagi bagus. Karena memang kan biasanya pihak promotor ngasih taunya kan kadang 2 minggu. Mas Ragil mungkin sempat tahu lah ya, kalau kadang 2 minggu jadi pengganti. Iya. Seperti itu. Jadi Mungkin yang dicari sekarang bukan menang lagi kali ya. Udah ya jalan-jalan aja, passionnya aja, atau masih memburu kemenangan? Karena gini, saya bilang David masih bagus selama konsisten. Karena inget banget terlibat di event Prijon waktu itu jadi promotor. Prijon dari promotor dan di Batik Boxen Batik Boxen antara luar lawan Indonesia ya waktu itu ya. Mas Ragil. Dan Mas David lawan orang luar. Iya, Mas. Dan itu luar biasa menangnya. Itu tapi kan persiapan cukup lama. Iya, ada persiapan kalau yang itu. Kalau bertanding kayak persiapan lama gitu, pastinya apa aja yang mau dipersiapkan kalau umpama gitu? Fisik sih Mas. Fisik, Karena ya? sekarang kan saya udah nggak ngejar-ngejar berat badan kayak dulu sampai setengah mati puasa-puasa ya. Karena kelas berat kan 90 bebas ke atas, mau 100 kilo malah lebih bagus. Cuma paling banyak lari aja. Cuman waktu saya kayaknya udah terbagi-bagi sih Mas. Karena ngurus member privat juga itu yang bikin saya jadi harus keliling. Ya oke, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Berarti sekarang lebih ke sana ya? Iya. Mungkin Atia kalau mau privat dengan Bang David Koswara boleh juga. Aku tiap ada yang datang ke sini suruh privat aja. Aku harus pilih-pilih dulu. Karena Atia emang Semuanya bagus. seneng dengan tinju kan. Muay Thai sama tinju sama? Muay Thai sama tinju. Oh, iya. Kan stand up kan. Iya. Komedi nggak Om? Wah. Nah, stand up komedi dong. Pertanyaan yang agak kurang enak. Kalau ngomong aktif di usia tidak muda lagi, pasti ada. Jawaban itu pasti ada. Di usia berapa dan kapan rencana akan pensiun? Saya sebenarnya Bentar dulu. Kenapa kalau dibilang bahasa kapan mau pensiun, kok kenapa kayak setengah hati menjawabnya? Kenapa? boleh jujur nggak Mas? Boleh. Di sini harus jujur. Setelah kekalahan saya kemarin, Yap. sebenarnya saya diplot lagi 2 tahun ini ada 2 pertandingan lagi. Woi, Untuk ya jadi maaf kata saya untuk membantu adik-adik yang masih baru ada 2 yang kelas berat yang mau nyari catatannya di box rec. oh untuk menghijaukan. Oh, Ya, Mas Ragil lebih paham. Iya. Karena setidaknya Tiang, Mas David ini sudah menikah dan kebetulan Om ini kenal banget sama istrinya, selalu mendukung kemana langkah Mas David, baik itu setelah
bertanding, terus bekerja, melatih privat. Kalau Mbak Devi ya, saya anggap wanita luar biasa itu. Dukungan apa sih Mas setiap kali udah tidak muda lagi di saat Mas David mau bertanding? Gimana komentarnya Mbak Devi? Secara umum mertua saya yang agak sedikit Was-was. bawel ya, was-was. Oh ya, bukan bawel lah, Artinya was-was, lebih ya. menjaga. Iya. Cuman istri saya lebih udah, Bu, biarin aja karena dia udah tahu konsekuensinya. Pada saat dia mungkin kena pukulan, dia lebih tahu gimana dia survive-nya gitu. Terus satu yang sering saya ingat sih, dia sering bikinin saya celana tinju. Itu dukungan bagus ya, istri sampai aja sih, hal mempersiapkan kecil fashion untuk suami di saat tanding biar matching kan gitu. Keren. Mas, Siap, Mas. apa ya? Pertanyaannya sebenarnya klise sih. Dan pasaran sebenarnya pertanyaannya. Kalau bicara mengenai era tahun dulu sama tahun sekarang, menurut Mas David, peran pemerintah seperti apa? Untuk di dunia tinju ya. Baik itu mensupport ke petinju dan sebagainya, gimana peran pemerintah? Kalau saya boleh objektif, sedikit banyaknya di era ini agak sedikit lebih baik sih, Mas. Lebih baik ya. Karena salah satu contoh, saya langsung nyebut nama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mas Chris John tuh diberikan posisi yang sangat strategis di pemerintahan di KONI pusat. Itu salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap mantan-mantan atlet yang berprestasi. Memang luar biasa, Mas. Wakil ketua umum dari Pak Marsiano Norman. Bukan perkara yang mudah, itu wakil ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia. Itu bentuk apresiasi pemerintah untuk petinju lah, saya lebih sebut petinju karena saya juga petinju, luar biasa. Mungkin ini adalah salah satu untuk memotivasi para petinju yang era sekarang ya, agar lebih semangat lagi, agar diperhatikan lebih jauh oleh pemerintah kita. Karena petinju-petinju yang sekarang ini salah satunya juga aset negara. Betul. Aduh, kalau punya nggak? Sorry, mohon maaf. Titik terendah apa di saat Mas David berkarir? Bisa ceritakan? Titik terendah saya pada saat saya sudah lepas kontrak dari pertandingan di sistem televisi ya, Mas. Oke. Nah, di situ saya mulai antara bingung saya mau lanjut atau mau banting setir. Karena saya mau mencari kepastian pertandingan karena tidak ada sistem kayak dulu televisi, putus kontrak dari Indonesia, saya bingung. Dan pada saat itu saya juga nggak juara. Bingung saya mau pertandingan kemana gitu. Paling sesekali berharap pertandingan dibawa sama almarhum Mbak Willy langsung. Ya itu aja sih titik terendahnya. Terus saya Om Willy almarhum. Itu aja bingungnya saya. Kalau bicara mengenai privat, oke lah, membernya ada beberapa orang yang latihan sama Mas David. Salah satunya adalah Bu Indra. Salah satunya Bu Komendin. Bu Komendin kita juga latihan sama Mas David. Tadi ada usaha sampingan. Ada usaha sampingan selain privat. Ada salah satu artikel mengatakan David Koswara budidaya usaha lele. Iya, benar. Itu benar gak sih? Iya, benar. Omset? Nggak besar karena saya cuma pakai kolam-kolam biasa aja. Oh, iseng. Iya. Iseng atau usaha beneran? Iseng sih. Iseng berhadiah ya. Karena di artikel itu artinya eksis aja lah, Mas, buat boleh saya langsung berpikir ini untuk backup karena istri saya kan kerja. Jadi di keluarga saya itu mungkin saya sedikit lebih enjoy karena istri saya juga bekerja dan saya nggak mau campur pekerjaan dia. Saya usaha sendiri. Saya juga belum punya anak. Sampai detik pernikahan jadi saya lebih nanti pasti rezeki. Fokus. Itu kan anak kan rezeki tapi tertunda. Nggak ada masalah itu. Tapi luar biasa. Pokoknya kecilan aja sih, Mas. Ya lele-lele yang pakai kolam terpal aja. Yang penting sehat terus lah. Amin. Ati ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada Ati yang nggak ada pertanyaan, Om mau ngasih challenge nih. Kalau bisa bener cepat, mau dikasih surprise duit pribadi dari Om Teke nih. Challenge dah. Ya, oke. Berani nggak terima tantangan challenge saya? Boleh, Mas. Semoga Oke, tak kasih clue dulu. Ya, fokus lihat saya. Sama lihat sana kamera. Oke, ini kata-kata anak kecil yang sering dipakai TK. Saya mau ngetes seorang David Koswara, seorang mantan petinju. Oke? Kalau kepala tuh diapain? Dijitak. Ini lihat tangan saya. Digaruk. Oke. Kalau kelapa dia apa?
Diparut. Oke. Coba secepat mungkin bilang, oke. Kepala digaruk, kelapa diserut. Cepat. Diparut. Kepala digaruk, kelapa diserut. Diparut. Oke. Oke, yuk. Kepala digaruk, kelapa diparut. Terus lebih cepat lagi. Kepala digaruk, kelapa diserut. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut. Lebih cepat Kepala lagi. digaruk, kelapa diparut. Lebih Kepala cepat lagi. Kepala digaruk, kelapa diparut. Lebih Kepala cepat, Bro. digaruk, kelapa diparut. Lebih cepat lah. Kepala digaruk, kelapa diparut. Bro, Kepala nggak boleh. diparut. Bintang tamu jadi kerjain. Nggak boleh. Nggak Kepala digaruk, kelapa diparut. Nggak boleh jeda. Oke. Kepala diparut, kelapa diparut. Aduh, terima kasih Mas David Koswara. Ini hadiahnya. Terima kasih. Iya. Tapi balikin lagi ya nanti kalau dekat. Sejak kapan kepala diserut? Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama, Mas Ragil, Mbak. Just kidding. Ya, Hanya Mbak. bercanda. Sukses terus untuk Mas David. Amin Mas Ragil. Sehat terus pokoknya. Amin Mas Ya, Ragil. salam Mas untuk Ragil keluarga. juga sama Mbak juga. Iya, Thank you terima banget ya. kasih. Sama-sama Mas Ragil. Wah, thank you ya. Kita ucapkan sama David. Terima kasih ya Mas. Sama-sama, Kita Mas closing Ragil. ya, Neng. Yuk, mari. Ayo. Siap, terima kasih Komandan Komodin. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Bintang tamu kali ini luar biasa karena dia menolak untuk pensiun. Kita akan jumpa lagi dengan bintang tamu pastinya yang akan lebih luar biasa lagi. Terima kasih banyak dan salam Bangis.